Kesaksian korban kekejaman PKI tahun 1948. Ini atas anjuran dari Kiai Haji Yusuf Hashim, putranya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ini tokoh besar NU. Pak Ut ini adalah sahabat saya. Dan kami bersama-sama mewawancarai korban-korban kekejaman PKI tahun 48. Dan jelas sekali di situ PKI 48 itu berkolaborasi dengan Belanda, menusuk kita dari belakang. Ketika kita bersiap-siap menghadapi agresi militer Belanda yang kedua, yang kita sudah antisipasi waktu itu, Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh bangsa mengantisipasi, tiba-tiba 18 September, tentu dimulai dengan kerusuhan-kerusuhan di Solo dan Jogja, dideklarasikanlah Soviet Madiun, dan dimulai dengan pidatonya Musso. Musso sebelumnya datang, dibantu oleh Belanda, bisa masuk ke Indonesia. Itu ada sejumlah tokoh, ada Musso, ada Suripno, ada Tan Ling Ji, dan beberapa tokoh lain, Maruto Darusman, masuk ke Indonesia. Kan kita masih dalam suasana revolusi ketika itu. Kalau tidak ada izin Belanda, mana bisa masuk. Kemudian berita-berita tentang Musso ini juga didukung oleh Belanda. Dan ketika ada dikejar para pelaku 50 orang di sebuah tempat, dilindungi juga oleh tentara Belanda. Jadi memang PKI ini penasaran sebetulnya. Karena PKI, kalau kita lihat sejarah, tidak ikut terlibat di dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak. Yang terlibat adalah tokoh-tokoh nasionalis dan Islam. Ya, PKI waktu itu ilegal, tidak ikut terlibat. Makanya mereka penasaran. Di awal-awal dulu PKI mengatakan proklamasi 45 itu adalah revolusi yang gagal, revolusi borjuis. Mereka mau mengoreksi itu. Maka kemudian datanglah Musso dari Moskow, mau mengoreksi dan membuat sebuah manifesto Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Di Jalan Baru Republik Indonesia itu dia mengecam Bung Karno, mengecam Bung Hatta. Ideologi dari PKI itu adalah Marxisme-Leninisme. Baca buku Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Itu Marxisme-Leninisme, bukan Pancasila. Nah, kalau kita lihat di situ kemudian Soekarno, Hatta langsung membuat sebuah pidato. Pidatonya Bung Karno hebat sekali waktu itu. Bung Karno mengatakan bahwa ini adalah gerakan untuk kudeta, mengambil alih Republik. Dan Bung Karno menyatakan di akhir, pilih Soekarno-Hatta atau pilih Musso. Kemudian Musso menjawab dengan menghina Bung Karno berkali-kali. Dia mengatakan bahwa pemerintahan pendudukan Jepang telah menjadi Quisling, budak Jepang, tukang jual Romusa. Jadi Bung Karno itu disebut sebagai tukang jual Romusa oleh Musso.